Ya, selanjutnya interaksi antara antidiabetes dengan antikolesterol. Ada beberapa interaksi obat-obat golongan antidiabetes dengan obat-obat anti kolesterol. Yang pertama, antidiabetes dengan pengikat resin asam empedu. Contohnya obat antidiabetesnya adalah golongan akarbose dan golongan sulfonylurea, yaitu glipizid dan glibenclamid. Dia di mana ketika berinteraksi dengan kolesteramin dapat meningkatkan efek dari akarbose dan level insulin akan kembali ketika kedua obat dihentikan. Ya. Lalu absorpsi dari glipizid ini dapat berkurang sebesar 30% bila digunakan bersama kolesteramin, tetapi tolbutamid tidak. Ya, jadi nggak semua golongan sulfonylurea ini bisa berinteraksi dengan kolesteramin ataupun kolestipol. Jadi kalaupun mau menggunakan obat golongan sulfonylurea bisa dengan golongan tolbutamid. Lalu absorpsi dari glibenclamid ini dapat berkurang bila digunakan bersama dengan clocephlam. Nah, jadi beda-beda ya. Kolesteramin ini meningkatkan efek akarbose, tapi dia bisa menurunkan absorpsi golongan sulfonylurea yaitu glipizid dan glibenclamid. Karena kenapa mekanismenya? Kolesteramin, kolestipol, dan clocephlam ini merupakan resin pengikat asam empedu yang akan mengikat asam empedu di saluran cerna. Tapi dapat juga mengikat obat yang bersifat asam. Nah, kebetulan golongan sulfonylurea ini adalah obat-obat antidiabetes yang sifatnya asam. Sehingga ketika dikombinasi dengan obat antikolesterol golongan pengikat asam empedu, maka dia proses absorpsinya dihambat. Namun jika akarbose yang sama-sama kerjanya lokal, dia meningkatkan efeknya. Lalu bagaimana penanganannya? Jika dikombinasi dengan glipizid, antara kolesteramin bisa dijeda 1-2 jam. Tapi dengan clocephlam harus lebih lama, yaitu 4 jam sebelumnya. Begitu ya. Dengan golongan fibrat, antidiabetes ini dapat meningkatkan efek antidiabetesnya. Contohnya, gemfibrozil meningkatkan AUC dari pioglitazone dan juga rosiglitazone karena golongan fibrat ini mengganggu ikatan sulfonylurea dari protein plasma sehingga mengganggu ekskresi di ginjal dan juga menurunkan resistensi insulin. Jadi dia antara golongan fibrat dan antidiabetes yang ini tuh sebenarnya efeknya menguntungkan, namun perlu adanya pertimbangan karena bisa meningkatkan efek samping dan juga menyebabkan hipoglikemi. Di mana gemfibrozil ini menghambat metabolisme dari lepaglinid melalui isoenzim CYP2C8 yang berfungsi untuk memetabolisme dari golongan antidiabetes, yaitu lepaglinid. Interaksinya berupa farmakokinetik ya. Penanganannya dengan pertimbangan pengaturan dosis. Selanjutnya kita akan membahas interaksi tentang antidiabetes juga dengan golongan statin. Yang pertama adalah golongan sulfonylurea dengan golongan statin. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada efek interaksi yang signifikan antara obat golongan sulfonylurea dengan golongan statin. Tetapi secara farmakokinetik terjadi perubahan farmakokinetik dari sulfonylurea yaitu berupa peningkatan AUC. Contohnya adalah glibenclamid berikatan dengan fluvastatin dan juga simvastatin, tetap terjadi perubahan pada farmakokinetik dari glibenclamid yang tidak dimengerti mekanismenya sampai saat ini. Maka penanganannya adalah tidak perlu ada perhatian khusus yang dibutuhkan pada pasien diabetes yang mengkonsumsi sulfonylurea dan juga statin. Namun, perlu adanya pemantauan efek dari hipoglikemik
karena pada penggunaan glibenclamid dan juga fluvastatin dapat menyebabkan efek dari hipoglikemik meningkat, sehingga perlu monitoring ketat efek hipoglikemik dan kadar gula darahnya. Selanjutnya, antara antidiabetes dengan yaitu thiazolidinedion dengan golongan statin, di mana kebanyakan studi menunjukkan tidak ada interaksi farmakokinetik maupun peningkatan kejadian efek samping dari pioglitazon dan rosiglitazon. Namun, jika digunakan bersama atorvastatin dan simvastatin, suatu studi menunjukkan kemungkinan peningkatan efek samping hepatik pada pasien yang mengkonsumsi atorvastatin dengan thiazolidinedion. Mekanismenya kemungkinan mempengaruhi CYP3A4, tapi mekanisme ini belum dikonfirmasi. Jadi interaksinya berupa farmakokinetik. Penanganannya untuk menangani atau peningkatan efek pada hati dari penggunaan bersama antara pioglitazon, rosiglitazon dengan golongan statin dibutuhkan studi lebih lanjut dengan berupa pemantauan fungsi hati jika kedua obat ini masih harus digunakan. Selanjutnya, antidiabetes dengan golongan antikolesterol lain yaitu orlistat, di mana orlistat ini dapat meningkatkan kontrol gula darah dari seseorang berupa interaksi farmakodinamik. Efek menguntungkan orlistat adalah dari hasil efek penurunan berat badan terhadap kontrol gula darah, meskipun pada beberapa studi penurunan HbA1c tidak sepenuhnya bergantung pada penurunan berat badan. Keterangannya, suatu studi dari pasien obesitas dengan DM tipe 2 menunjukkan konsumsi orlistat menurunkan glukosa darah puasa dan nilai HbA1c. Jadi interaksi antara orlistat dengan antidiabetes adalah interaksi yang menguntungkan, namun perlu adanya monitor yang ketat mengenai kadar gula darah dan adanya penyesuaian dosis jika diperlukan, di mana para produsen menyarankan untuk menghindari penggunaan akarbose bersama orlistat karena hanya sedikit informasi yang tersedia. Jadi hanya boleh dengan golongan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang antidiabetes dengan golongan antibiotik. Yang pertama ada antidiabetes dengan golongan isoniazid, yaitu antidiabetes golongan insulin, pioglitazon, dan ripaglinid, di mana ketiga obat ini bisa menyebabkan peningkatan kadar glukosa ataupun penurunan kadar glukosa dengan mekanisme yang belum diketahui. Maka karena isoniazid ini bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan kadar tergantung dengan jenis obatnya, maka perlu dilakukan pemantauan gula darah dan pertimbangan pengaturan dosis dari antidiabetes. Sedangkan interaksi obat antidiabetes dengan golongan sulfonamid, yaitu golongan sulfonylurea, dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi dari sulfonylurea dalam darah dan meningkatkan efek penurunan kadar gula darah. Sehingga penanganannya seperti apa? Kebanyakan sulfonamid menyebabkan masalah yang jelas. Salah satunya adalah hipoglikemia akut hanya pada sedikit pasien. Jadi kalau jika sulfonamid pertama kali ditambahkan pada pengobatan pasien yang sudah menerima sulfonylurea, maka berikan informasi agar pasien berhati-hati terhadap munculnya efek hipoglikemik dan perlu dilakukan pemantauan kadar gula darah secara lebih ketat karena sulfonamid ini merupakan inhibitor isoenzim CYP2C9 yang memetabolisme sulfonylurea sehingga sulfonylurea ini dapat terakumulasi dalam tubuh sehingga efek hipoglikemik yang akan dihasilkan bisa meningkat. Selanjutnya antidiabetes dengan golongan rifampicin. Secara umum antidiabetes dengan golongan rifampicin ini dapat menurunkan kadar antidiabetes dan menurunkan efek kadar gula darah. Jadi karena efeknya diturunkan maka efek kadar gula darahnya pun yang berkurang akan sedikit. Interaksinya berupa interaksi farmakokinetik
Contohnya rifampicin dengan tolbutamid, di mana rifampicin ini rifampicin ini merupakan suatu obat yang merupakan induser enzim hati yang poten yang berhubungan dengan metabolisme tolbutamid, yaitu CYP2C9. Sehingga ketika ada penggunaan obat bersama antara rifampicin dan tolbutamid dapat mempercepat clearance dari tubuh sehingga menurunkan efeknya. Lalu rifampicin dengan glibenclamid, gliclazid dan juga glimepirid, glipizid dan juga netaglinin. Hal ini memungkinkan juga terjadi induksi enzim CYP2C9, namun rifampicin juga merupakan inhibitor terhadap polipeptida transfer di hati, sehingga pemberian dosis tunggal rifampicin secara akut bersama glibenclamid dapat menghambat uptake glibenclamid ke hati, sehingga menurunkan metabolismenya. Lalu ada rifampicin dengan repaglinid, rosiglitazone, pioglitazone, di mana sama-sama diinduksi oleh si enzim CYP2C8. Namun kasusnya ini dengan rosiglitazone masih terlibat. Penanganannya, pasien yang menerima sulfonylurea golongan yaitu tolbutamid, glibenclamid, dan gliclazid membutuhkan peningkatan dosis apabila konsumsi bersama dengan rifampicin. Karena tadi ya menurunkan kadar efek antidiabetesnya. Lalu ada rifampicin yang dapat menurunkan efek penurunan gula darah dari sasagliptin. Jadi interaksi obat-obat dengan golongan rifampicin ini dia menurunkan efek dari antidiabetiknya, sehingga perlu ada kontrol gula darah yang lebih ketat dan lebih rutin jika emang obat rifampicin ini tidak bisa digantikan. Lalu golongan sulfonylurea dengan chloramphenicol, di mana kemampuan menurunkan kadar gula dari tolbutamid dan clopropamid naik dengan adanya chloramphenicol. Berarti interaksi antara sulfonylurea dengan chloramphenicol meningkatkan efek hipoglikemiknya dengan interaksi berupa farmakokinetik, yaitu menginhibisi metabolisme hepatik. Chloramphenicol ini dapat menghambat enzim di hati yang terlibat dalam metabolisme tolbutamid dan juga clopropamid, sehingga menyebabkan akumulasi di dalam tubuh, di mana ditandai dengan test setengah yang meningkat, kadar gula darah glukosanya turun, dan hipoglikemia akut. Sebenarnya dari interaksi ini menguntungkan, namun perlu adanya pemantauan terhadap kadar glukosa atau kurangnya dosis dari sulfonylurea. Selanjutnya, antidiabetes dengan golongan tetrasiklin, di mana tetrasiklin ini meningkatkan efek penurunan gula darah, sehingga meningkatkan resiko hipoglikemik, sama seperti chloramphenicol. Jadi penanganannya perlu ada pemantauan gula secara lebih ketat, lalu penggunaan bersama tidak perlu dihindari, tetapi harus menyadari kemungkinan interaksi. Karena interaksinya berupa farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Lalu interaksi antara metformin dengan cefacellin, di mana cefacellin ini sedikit meningkatkan kadar dari metformin. Dengan mekanismenya adalah farmakokinetik pada tahap absorpsi. Jadi ketika ada cefacellin, metformin ini meningkat kadarnya. Caranya, penanganannya seperti apa? Pasien yang mengkonsumsi metformin dengan cefacellin perlu dimonitor kadar metforminnya dan juga kadar gula darahnya. Atau jika efek samping yang dihasilkan terlalu tinggi, maka antibiotiknya bisa diganti. Selanjutnya ada repaglinid, pioglitazone, rosiglitazone terhadap trimethoprim, di mana kombinasi ini dapat meningkatkan kadar repaglinid dan resiko hiperglikemi. Farmakokinetiknya dengan cara menginhibisi enzim yang memetabolisme dari golongan repaglinid, pioglitazone, dan rosiglitazone. Trimethoprim meningkatkan kadar repaglinid dengan menghambat metabolisme repaglinid.
Sedangkan trimethoprim tidak terlalu meningkatkan AUC-pioglitazan dan rosiglitazon. Solusinya, penggunaan kombinasi repaglinin dan trimethoprim sebaiknya dihindari, dan jika harus digunakan bersama, tingkatkan frekuensi untuk pengukuran kadar gula atau pemantauan kadar gula.